Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat berkat anugerah yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat memuji menyembah Engkau di tempat ini. Begitu juga untuk yang di rumah, Engkau juga melawat mereka Tuhan. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah namamu ya Aba. Kami siap Tuhan meninggikan namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku ada sampai saat ini. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Nanti Bapak Robi doa pembukaan. Datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan
berterima kasih karena kami bisa berkumpul di tempat ini beribadah untuk memuji-muji Engkau, membesarkan nama-Mu. Berterima kasih juga Engkau telah tibakan hamba-Mu di tempat ini dan anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam acara ibadah ini Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, mari senyum kiri kanan ya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita angkat pujian ya. Karena Yesus, aku ada sampai saat ini. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kita terus menyembah Dia. Semua berkat
suka menyembah dan memuji Tuhan, itu ada sinar kemuliaan terpancar di dalam wajahnya. Ketika dihadapi oleh masalah, tidak pernah bersungut-sungut. Selalu kata yang keluar, ucapan syukur. Itulah orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Mari kita bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah. Akan Tuhan membuka jalan, memberi berkat berlimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, semakin dengan surga. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah. Agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat berlimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, semakin dengan surga. Mari kita mengucap syukur, semakin dengan surga. Mari kita mengucap syukur, semakin dengan surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, disitulah Tuhan membukakan jalan bagi setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Karena percayalah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Iya, karena Yesus itu begitu baik. Kita angkat pujian. Yesus tak pernah tinggalkanku. Ya, Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Waktu siang atau malam, Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Ya, katakan, Yesus tak pernah lupakanku. Yesus tak pernah lupakanku. Waktu susah atau senang, Dia beserta selalu. Yesus tak pernah
besar, cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Haleluya. Itulah cinta Tuhan ya, kasih Yesus. Kasih yang agape, yang terus menerus ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Teruslah berharap kepada Dia. Karena setiap orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakan. Asalkan engkau tetap bersandar dan berharap kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti saya minta Bapak Hendrik Kaum doa firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ku berharap hanya padamu Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah ya Aba. Curahkan Tuhan. Curahkanlah pagi hari ini hujan berkat-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar dapat memuji-Mu. Ku berharap, mari kita bangkit berdiri. Ku berharap hanya padamu Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan. Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus. Ku rasa aman di dalam. Curahkanlah hujan berkat-Mu Yesus. Basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Curahkanlah ya Aba berkat-Mu pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyanyi
memuji-Mu. Curahkanlah berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku Tuhan Yesus, agar dapat memuji-Mu. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, Amin. bahkan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan diberkati lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya juga kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu urapi hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu, taruhkan perkataan Tuhan di mulut hamba-Mu. Sehingga setiap yang diucapkan semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka berkat Allah dicurahkan di tengah-tengah kami, memberkati setiap jemaat yang datang dengan berbagai persoalan pergumulan hidup. Semua jawaban datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu berbicara kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Amin. Terima kasih Pak Hendrik. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Kerry Sonda. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu, selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau di pagi hari ini kita boleh ada, ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita di hari-hari ini. Kita ada ini semua hanya karena anugerah Tuhan, kita ada ini semua hanya karena kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Tante Melani, Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya melayani saudara-saudara dengan firman Allah, beribadah bersama-sama. Ini merupakan satu kehormatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan tema di bulan ini, tabur tuai. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Galatia pasal yang ke-6. Kitab Galatia pasal yang ke-6, ada banyak ulasan, ada banyak penyampaian yang telah Bapak Ibu saudara-saudara dengarkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya tentang tabur tuai, tentang apa yang kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, menghasilkan berdasarkan apa yang telah kita kerjakan. Galatia pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang ke-7. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, firman Allah berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Saya akan bacakan kembali bagi Bapak Ibu saudara-saudara di pagi hari ini. Jangan sesat, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kata firman Allah. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ada sebuah pendapat atau ada seseorang yang berbicara dalam satu pertemuan dan itu setiap hari selalu mengingatkan saya. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hari esok berdasarkan apa yang kita kerjakan hari ini. Apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang akan datang, itu hasilnya akan ditentukan dari perjalanan hidup sehari-hari berdasarkan apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan besok, berarti akan ada satu waktu di hari-hari yang akan datang berdasarkan apa yang telah kita lakukan, itu akan menentukan hasilnya. Seseorang yang telah berkata begini, tidak masalah
tidak masalah Anda membuang waktu hari ini. Bukan persoalan Anda atau kita tidak mengerjakan sesuatu di masa muda atau sejak kita mengerti waktu, mengerti pekerjaan. Kita santai, kita melakukan apa, tidak melakukan apapun, tidak masalah. Itu adalah pilihan. Dan bukan masalah ketika kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan keras, kita melakukan segala sesuatu sejak kita masa muda, itu bukan masalah. Karena itu pilihan. Tetapi yang akan jadi masalah adalah hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Kalau kita berlaku santai, kalau kita tidak melakukan segala sesuatu dengan baik sejak masa muda, nanti di hari tua, di waktu yang akan datang, kita akan membayar mahal apa yang telah kita buang di masa muda. Kita akan dipaksa di hari tua bekerja semaksimal mungkin karena di waktu muda kita telah membuang waktu. Seharusnya di waktu tua kita tinggal menikmati, kita duduk dan kemudian melihat apa yang telah kita nikmati, yang telah kita kerjakan di masa muda. Kita tinggal menikmati di hari tua. Tapi karena di masa muda kita banyak membuang waktu hidup santai. Di hari tua kita akan dipaksa membuang waktu yang telah kita kerjakan. Di hari tua kita akan dipaksa untuk bekerja kembali. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, ini kata pendapat orang itu. Nanti di hari tua kita akan lihat hasil. Kita tidak perlu lagi bekerja dengan baik. Tinggal menikmati hasilnya. Hidup ini pilihan. Firman Allah katakan apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita kerjakan di hari ini akan menentukan hasil yang akan kita lihat pada hari-hari yang akan datang. Kita akan melihat di dalam firman Allah ada beberapa contoh. Dari sekian banyak peristiwa, dari sekian banyak hal yang telah terjadi yang dicatat oleh Alkitab. Tentang orang-orang yang menabur, tentang orang-orang yang melakukan apapun, tentang orang-orang, tentang tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang telah bekerja dengan baik, orang-orang yang telah melayani dengan baik, orang-orang yang telah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, yang dicatat oleh firman Allah. Akan kita lihat di pagi hari ini, tentang orang-orang yang bekerja dengan baik, orang-orang yang telah melakukan apa yang seharusnya dikerjakan. Dan orang-orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan. Pada akhirnya kita akan melihat hasil-hasil yang telah dikerjakan. Mulai dari Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Ketika kita membaca dalam kitab Galatia pasal yang 6 ayat yang ke-7 tentang apa yang ditabur. Kita langsung diingatkan dengan kitab Matius pasal yang ke-13. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan tentang seseorang yang menabur. Matius pasal yang ke-13, Bapak Ibu juga dapat menemukan dalam Markus pasal yang ke-4 dan kemudian Lukas pasal yang ke-8 tentang penabur. Ada banyak hal yang telah dibicarakan di sana yang disampaikan oleh Tuhan tentang apa yang telah dikerjakan oleh orang ini dalam soal menabur. Ayat yang Matius pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu kata firman Allah, lalu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita telah melihat apa yang telah dilakukan oleh seorang penabur. Firman Allah mencatat ada benih yang disebarkan.
Ada benih yang telah dilemparkan. Ada benih yang telah diberikan, yang telah dikerjakan untuk menghasilkan buah pada waktu itu. Dalam perumpamaan ini kata firman Allah ada 4 jenis tanah. Pertama kata firman Allah ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kata firman Allah ini sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Berarti tidak semua benih bukan jatuh di pinggir jalan. Dalam logika, kalau kita memperhatikan sistem pertanian ini, berarti benih yang dikerjakan ini adalah benih yang ditabur. Benih yang dilempar. Kalau dia ditanam, tidak mungkin dia akan kerjakan itu dan dia akan tanam di tepi jalan. Saya pernah bertani, saya pernah mengerjakan itu ketika saya masih kecil di kampung. Jadi benih itu akan dijaga dengan baik. Kalau kita menanam jagung, kita tidak akan pernah menanam jagung itu di tepi jalan. Kecuali kita hamburkan atau kita lempar. Jadi ketika dia meletakkan benih itu, ada sebagian tanah, ada sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Apa kata firman Allah dengan benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah, kemudian ketika benih itu dilemparkan, ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, datanglah burung-burung karena dia melihat, oh ini ada benih, ini ada gandum, ini ada jagung. Dia mulai mengambil dan kata firman Allah yang telah kita baca di sana, benih itu tidak bertumbuh, tidak tertanam, dan benih itu hilang. Langsung digambarkan, demikianlah orang yang membiarkan benih itu jatuh di pinggir jalan. Dia mendengar firman Allah, kata Tuhan, hanya dalam sekejap datanglah burung, datanglah iblis mengambil firman Allah yang seharusnya tertanam di dalam hati. Ada berapa banyak orang di antara kita membiarkan hal ini terjadi? Seakan-akan kita tidak peduli. Kita anggap firman Allah itu biasa-biasa saja. Tapi ketika datang persoalan dalam hidup ini, ada kebutuhan, ada sesuatu yang kita butuhkan, kita kehilangan firman Allah. Karena apa? Kita membiarkan tanah hidup pribadi kita ini tidak diisi dengan firman Allah. Ada berapa banyak kali pengkhotbah, bahkan firman Allah telah disampaikan yang kita mengerti dengan baik. Ketika kita bangun, lihatlah firman Allah. Jadikanlah firman Allah itu menjadi satu kesukaan, supaya ketika kita menghadapi persoalan, firman Allah itu akan muncul. Ketika kita membiarkan perkataan Allah itu tidak ada dalam hidup pribadi kita, bukankah ini yang kita tabur? Ini yang kita lakukan. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan, firman Allah itu hilang. Kita tidak melihat apa-apa. Karena persoalan demi persoalan itulah yang kita lihat. Tadi malam, saya dikasih jadwal berkhotbah di youth di tempat kami. Saya beritahu begini kepada youth di tempat kami. Firman Allah itu dengar. Duduk tenang, baca dengan baik. Kalau ada pengkhotbah berkhotbah, supaya firman Allah itu tidak hilang, duduk dan dengar. Jangan lagi firman Anda keluar, minta izin sebentar ke toilet. Tidak ada yang melarang, bukan? Itu masalah sepele. Tapi sebelum ke kebaktian, Anda ke toilet dulu. Supaya ketika kebaktian, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kelihatan sepele. Tapi ketika kita keluar ruangan, saya beritahu begitu tadi malam. Kita tidak akan mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Firman Allah yang disampaikan di waktu kita keluar. Ada sesuatu yang hilang, bukan? Sepele kelihatannya. Tapi di satu saat ketika kita menghadapi persoalan, kita datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala, tante, om. Saya menghadapi begini. Hamba Tuhan itu berkata, saya pernah sampaikan itu di mimbar. Tapi waktu itu saya melihat Anda keluar. Ada sesuatu yang hilang, bukan? Kelihatannya biasa-biasa saja. Jaga baik-baik firman Allah. Jadikan tanah hati kita menjadi tanah hati yang baik. Supaya
firman Allah itu yang merupakan benih yang ditabur akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kemudian kita akan melihat pada bagian berikut, tanah yang jatuh pada jenis tanah yang banyak batu-batunya. Dia bertumbuh, kata firman Allah. Tetapi karena tipisnya tanah, lebih banyak batu, matahari datang, dia layu. Jenis tanah ini kita tahu bersama, bukan? Kita terima dengan gembira. Tetapi tidak berakar dengan baik. Karena tanahnya kurang. Kekhawatiran datang, persoalan datang. Kita bingung. Atas dasar apa kita menyelesaikan? Persoalan lebih kuat dalam hidup pribadi kita. Buatlah dalam hidup ini satu jenis tanah yang baik pada akhirnya. Sehingga firman Allah itu bertumbuh dengan baik, kata Tuhan. Tanah, jenis tanah berikut adalah banyak semak durinya. Dia bertumbuh bareng. Di tempat saya ada pot-pot, saya menanam ini. Kalau ada rumput-rumput yang kecil, saya suka duduk dan cabut-cabut. Saya bercerita dengan seseorang petani dan dia katakan begini, kalau rumput itu tidak ambil, tidak dicabut, maka nutrisi tanah itu akan diambil. Sehingga benih itu, tanaman itu tidak akan maksimal berbuah. Oh begitu? Iya. Saya duduk, saya cabut. Oh benar. Satu pot, saya tidak tahu kalau istri saya, dia menabur banyak biji-bijian pepaya. Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya lihat, ini pohon pepaya yang kecil. Dia bilang, iya beberapa waktu yang lalu saya tabur. Saya bilang tidak boleh ini begini. Yang lain harus dikorbankan atau dipindahkan ke tempat pot-pot yang lain. Dan sisakan beberapa saja atau 1-2. Maka hasilnya akan maksimal. Harus ada yang dikorbankan. Tanah kecil kita kasih semua di situ, mati dia. Dia akan bertumbuh saling himpit. Bagaimana kalau semak? Bagaimana kalau di situ ada bukan pokok yang benar, biji yang seharusnya menghasilkan tumbuhan? Kekhawatiran, persoalan tanpa kita sadari itu akan menghampat, menghimpit kita. Sehingga benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Tergantung kita bukan menyediakan tanah itu. Tapi puji Tuhan, hati kita jadilah hati yang baik. Bukalah hati kita mendengarkan firman Allah. Doa yang disampaikan kepada Tuhan sebelum firman Allah. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Di zaman Yosia, bangsa Israel berdiri dan kemudian mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Taurat yang telah lama hilang. Mereka mendengar dengan baik. Hasilnya menjadi buah dan kemudian terus menerus, kata firman Allah. Ada hasil yang 30 kali lipat. Ada hasil yang 160 kali lipat. Dan hasilnya 100 kali lipat. Jenis tanahnya sama. Bapak Ibu perhatikan. Tanah yang baik itu sama. Tapi beda hasil. 30, 60, dan 100. Kapasitas kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Kita tidak bisa protes kenapa saya 30, dia 60. Kita tidak bisa protes kenapa saya 60, dia 30. Tidak bisa. Berdasarkan apa yang kita dengar, kita sambut dengan baik. Maka kata firman Allah, ada sesuatu hasil yang kita dengar. Itu namanya menabur. Itu namanya kita siapkan dalam hidup pribadi kita. Pemimpin pujian katakan ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ada hubungan baik dengan Tuhan, dari mulutnya selalu keluar ucapan syukur. Ini tidak mudah.
Saya pulang kampung, ketemu dengan saudara-saudara. Ada kebiasaan yang jelek di kampung kami. Kalau ketemu maki dulu. Hei, kamu sehat-sehat. Dia maki dulu. Itu kebiasaan di kampung. Tidak persoalan. Tapi setelah saya analisa, ternyata kami dulu kurang tepat ya. Kurang tepat. Tapi ucapan dulu. Jadi kalau ada sesuatu, ada persoalan, dia maki dulu. Lama-kelamaan, menghadapi sesuatu, tidak ucapan syukur. Dan kata firman Allah, hendaklah perkataan Kristus keluar dari mulut kita. Mazmur pasal yang ke-126. Mari kita akan lihat contoh yang lain tentang menabur. Mazmur pasal yang ke-126. Apa yang dicatat oleh firman Allah. Ini sangat menarik sekali dan sangat disukai sekali oleh anak-anak Tuhan. Mazmur 126 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kapan kita melihat petani menangis menanam benih? Itu pertanyaannya. Di waktu kapan kita lihat ada petani sambil menanam jagung dia menangis? Enggak. Tapi ini terjadi di bangsa Israel ketika pulang dari pembuangan dari Babel. Mereka kembali ke tanah Israel yang kita tahu adalah berlimpah susu dan madu. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Beda dengan tanah-tanah yang lain. Hasilnya selalu maksimal. Sampai kata firman Allah, pengintai-pengintai yang membawa pulang hasil mengandar anggur 2 orang. Ini hasilnya. Tanah yang diberkati yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, mereka melihat harapan itu tidak ada. Mulailah mereka mengolah kembali tanah itu. Mulailah mereka mengerjakan kembali tanah itu, olah dengan baik. Di saat mereka bekerja dengan baik, dengan sekuat tenaga. Di satu sisi mereka mulai berdoa dan menangis kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah tanah kami. Ketika mereka mengerjakan dengan baik, ada harapan. Ketika mereka menabur kembali benih, kata firman Tuhan, ada harapan, ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan, lama tanah ini tidak digunakan. Kami kembali dan berkati kembali tanah ini. Ini yang menabur dengan berlinang-linang air mata. Ada berapa banyak kali persoalan hidup, pekerjaan kita, usaha kita. Kita kerjakan terus menerus. Tidak ada hasil. Gunakan ayat ini. Naikkan doa kepada Tuhan. Berlinang-linang air mata. Ya Tuhan, berkatilah tempat saya. Bukan kebetulan Tuhan menempatkan Bapak Ibu dalam satu keadaan, dalam satu situasi, dalam satu pekerjaan. Bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Kalau kita belajar dalam kitab Yeremia pasal 29. Berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Berdoalah untuk Babel. Karena ketika Babel sejahtera, kamu juga sejahtera. Tempat itu rasanya sulit. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Maka akan ada sesuatu. Akan ada hasilnya. Satu anak Tuhan yang saya kenal. Dari tempat kami, dia pelayan. Dia bekerja di satu perusahaan. Situasi dan keadaan membuat perusahaan itu turun. Bosnya itu katakan, keadaan kita begini, saya tidak mampu gaji kamu lagi. Kamu boleh pindah. Dia katakan tidak.
biarkan saya di sini. Tapi lama-lama dia mulai katakan begini, aduh ini kerja gimana nih, tidak ada hasil. Tapi dia bertahan. Sampai pada satu saat bosnya katakan, kamu keluarlah cari tempat lain. Kalau usaha ini sudah baik, saya akan ingat kamu. Kamu tetap membantu saya selama perusahaan ini tidak baik. Ada sekian waktu, sekian bulan dia bertahan. Ketika dia pindah ke satu perusahaan, perusahaan ini jadi baik. Bapak itu telepon saya. Di mana anak Tuhan itu? Berapa gaji yang Anda minta? Saya bayar. Perusahaan kita sudah baik. Saya tanya, kenapa Bapak cari kekasih ini, anak Tuhan ini? Satu yang saya lihat, dia ulet. Dia tidak mengeluh ketika perusahaan ini mulai merosot. Dan dia tidak datang kepada saya, Pak, mana gaji saya? Walaupun itu haknya. Dan saya lihat dia takut akan Tuhan. Jadi saya minta dia kembali ke tempat saya. Saya kasih dia rumah. Semua fasilitas yang dia minta, saya kasih. Saya diam. Kenapa hal ini terjadi? Rupanya karena dia menabur. Kalau ada doa, dia menangis dan dia menitipkan doa, Tuhan, berkatilah perusahaan tempat saya bekerja. Ada doa yang dinaikkan, bukan? Berlinang-linang air mata yang dinaikkan kepada Tuhan. Apabila kita sebagai seorang pekerja dalam satu kantor atau dalam satu perusahaan, doakanlah tempat kita. Kalau kita sedang membangun sebuah usaha, doakanlah tempat kita. Di saat kita bekerja, naikkanlah doa. Ini taburan. Maka akan ada tuaian dengan sorak-sorai. Bangsa Israel lakukan ini. Dan dia naikkan doa kepada Tuhan. Dan kata firman Allah, akan menuai dengan sorak-sorai. Akan menuai dengan sukacita. Karena pada hari-hari sebelumnya, ada taburan-taburan dalam bentuk benih yang telah dia kerjakan. Dan doa itu dinaikkan kepada Tuhan. Satu peristiwa yang tercatat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-6. Mari kita melihat secara bersama. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Cerita tentang air bah yang dilakukan Tuhan karena manusia tidak takut akan Tuhan. Kitab Kejadian pasal yang ke-6, kita akan lihat mulai ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai seatas dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kita lihat peristiwa ini terjadi ketika Allah berfirman kepada Nuh. Dan Nuh itu berusia dalam pasal yang kelima ayat yang ke-32. Pasal yang kelima ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun. Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Mari kita lihat peristiwa
terjadinya air bah. Dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Sebelum air bah itu meliputi bumi, karena dosa, karena hal-hal yang membuat sakit hati Tuhan, Nuh berumur 500 tahun. Dan kemudian beberapa waktu kemudian di usia 600 tahun, air bah itu datang. Jadi kurang lebih Nuh membangun bahtera itu sekitar 100 tahun. Karena dia bukan seorang ahli. Dan Tuhan menuntun membuatnya. Bapak Ibu, mari kita sejenak kembali membayangkan keadaan itu. Di saat Nuh membangun bahtera, dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, muncul ejekan-ejekan. Dan di saat Nuh membuat bahtera, orang bertanya, ada apa Nuh? Nanti satu saat akan ada air bah karena kejahatan manusia. Percaya? Believe or not? Percaya atau tidak? Enggak. Bangun terus, bertahun-tahun. Dan Nuh memiliki kesempatan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Bertobat kalau tidak ada air bah. Apa yang kita dapatkan di sana? Nuh menabur dengan mendengarkan perkataan Allah dan mempercayainya. Nuh mendengar perkataan Allah dan mempercayainya. Sampai pada satu saat bahtera itu selesai. 7 hari kemudian ada tenggang waktu. Nuh masuk dan binatang-binatang pun masuk. Orang lain melihat. Tidak ada tanda-tanda ada awan, gelap, akan turun hujan. Tapi ketika pintu bahtera itu ditutup oleh tangan Tuhan, kata firman Allah, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan air. Semua sumber-sumber mata air dibelah oleh Tuhan dan dibuka oleh Tuhan. 40 hari, 40 malam. Bumi ini turun hujan dan sumber-sumber mata air keluar. Tenggelamlah bumi. Sebelumnya percaya atau tidak didengar. Ada 2 sisi yang kita dapatkan di sana. Nuh mempercayai perkataan Tuhan. Dia menabur dengan mendengar. Dia mempercayai dan tetap mendengar perkataan Tuhan. Tapi di sisi lain ada banyak orang tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kenapa kita ada di rumah Tuhan? Kita mempercayai tidak lama Yesus Kristus Tuhan kita akan datang. Kenapa kita berdoa dan membaca firman Allah, menjaga pola hidup kita? Karena kita mempercayai Dia akan datang menjemput kita. Jadilah anak Tuhan yang setia sampai akhir. Jadilah anak Tuhan yang selalu mengikuti perkataan-perkataan Tuhan. Kata kitab 2 Petrus pasal 3. Akan datang pengejek yang berkata, kapan Tuhan datang? Mereka melakukan apapun menurut pendapat mereka. Hidup seturut keinginan kemauan mereka sendiri. Tetapi puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang tetap dengan kesetiaan, menabur kesetiaan, tetap dekat dengan Tuhan. Sebelum air bah itu datang, Nuh tetap setia. Sebelum Yesus datang kembali, hendaklah kita tetap setia sampai akhir, sampai bertemu dengan Tuhan. Orang-orang yang telah mendahului kita, kalau diizinkan Tuhan mereka ada, mereka akan berkata, setia kepada Tuhan. Kalau saya mengingat tokoh-tokoh Alkitab dan orang-orang yang sudah mendahului kita, saya percaya ada banyak hal yang akan dikerjakan. Saya membaca sebuah kisah yang terjadi antara 2 kakak beradik, satu di Amerika dan satu di Inggris.
Satu terima Kristus karena dia dari belum percaya Yesus. Dan dia percaya satu saat saudaranya di Inggris mati. Sebelum mati dia beritahu percaya kepada Yesus dan dia tidak percaya. Hasilnya ketika itu dia pergi ke Inggris dan dia berdoa. Adiknya, saudaranya itu bangkit. Dan pertanyaan yang dia katakan kepada orang saudaranya yang bangkit, apa yang kamu lihat di sana? Dia katakan sambil bergemetar, menceritakan saja saya takut. Ngeri. Percaya kepada Yesus. Setia kepada Tuhan. Jadikanlah dalam perjalanan hidup ini kita kerjakan kesetiaan kita dengan baik. Karena akan ada mahkota. Karena akan ada sesuatu yang kita dapatkan di sana berdasarkan kecintaan, percaya kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, seperti yang dialami oleh orang-orang yang tidak diselamatkan di air bah. Ada sebuah peristiwa dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25. Bapak Ibu dapat membacanya dengan baik. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-29 berkata demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi Yakub tidak salah ketika dia diberkati. Karena dia sulung telah ditukar oleh kakaknya Esau. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Coba Bapak Ibu perhatikan dan baca baik-baik ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12. Firman Allah mencatat peristiwa ini. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-16 berkata demikian. Ibrani 12, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, kata firman Allah, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencucurkan dengan air mata Bapa. Masa hanya itu berkat yang kau berikan kepada Yakub? Masa tidak ada berkat yang lain? Apa kata Ishak? Semua berkat telah kucurahkan kepada Yakub dan engkau akan menjadi hambanya. Kenapa? Dia meremehkan hak kesulungan itu. Apa artinya anak Tuhan? Apa artinya kesetiaan? Kadangkala kita anggap biasa-biasa saja. Ada berapa banyak orang menganggap itu biasa saja. Tapi ingat baik-baik, ketika kita menabur, meletakkan sesuatu yang salah, kata firman Allah, satu saat akan ditolak. Bukakan kami pintu. Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Setia sampai akhir. Dekat dengan Tuhan, ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita akan melihat pada bagian yang terakhir dalam kitab kitab Ester pasal yang ke-6. Kitab Ester pasal yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama. Ester pasal yang ke-6. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di sana. Ayat yang pertama.
kitab Ester. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Kejadian itu terjadi dalam pasal yang kedua ayat 19. Mordekai mendengar Bigtan dan Teres merencanakan membunuh Raja Ahasveros. Dan diceritakan setelah diselidiki benar. Satu saat di suatu malam Tuhan membuat raja itu tidak tidur. Baca sejarah. Dan dia menemukan ada satu peristiwa yang telah menyelamatkan nyawanya. Apa yang diberikan? Tidak ada. Muncul Haman. Bapak Ibu boleh membaca pasal yang ke-6 dan seterusnya yang telah kita baca setelah ayat yang ketiga. Haman bersuka cita, dia pikir dia yang akan dihormati. Begini yang harus dilakukan, siapkan apa yang selalu digunakan oleh raja, pakaian, kuda dan segala sesuatu. Apa kata raja? Jangan kurangi satu kata pun. Apa yang Anda usulkan itu, berikan itu, karuniakan itu kepada Mordekai. Mordekai duduk di pintu gerbang dan tidak pernah mengetahui bahwa dia akan dihargai seperti itu. Dia hanya mendengar dan memberitahu. Tapi apa yang telah dikerjakan satu waktu ada hasilnya. Hari ini kita setia. Hari-hari sebelumnya kita berdoa. Hari-hari atau waktu-waktu yang lalu kita tetap dekat dengan Tuhan. Tetap cinta Tuhan. Tetap menjaga pola hidup. Apa yang kita dapatkan? Bisa saja kita berkata, Tuhan, saya sudah setia. Kenapa begini? Mordekai dihargai. Tidak pernah apa yang dia pikirkan. Itu yang Tuhan siapkan. Mordekai melakukan apa yang telah dikerjakan dengan tidak mengharapkan sesuatu yang lebih. Kalau dia minta waktu itu kepada raja, ini hadiahnya. Tapi waktu itu, setelah pasal 6, di pasal 6, ada penghargaan demi penghargaan didapatkan oleh Mordekai. Kalau hari ini kita masih berdoa, tetaplah berdoa. Kalau di hari ini kita masih mengerjakan sesuatu, berdoa untuk anak kita, tetap doakan anak kita. Kalau hari ini kita masih bekerja, kerjakanlah sesuatu dengan baik. Dengan berlinang-linang air mata. Nanti akan ada satu penghormatan, penghargaan. Berdasarkan apa yang kita tabur. Akan kita tuai. Bawa terus di dalam doa. Datang terus setia kepada Tuhan. Akan ada penghargaan dari Tuhan. Yang tidak pernah timbul di hati. Yang tidak pernah kita dengar akan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti, Dia mengerti bahasa.
tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Katakan kembali, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghibur. Selalu menghibur. Amin, amin, haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sebelum kita nyanyikan kembali pujian ini dan kita akan berdoa, tetap setia. Amin. Tabur, kerjakan dengan hati yang senang. Tetap berdoa, tetap datang kepada Tuhan. Kalau Mordekai dihargai oleh Tuhan, apakah orang-orang benar yang terus-menerus siang malam berdoa kepada Tuhan? Tuhan tidak akan menolong. Dia akan segera menolong umat Tuhan. Dia setia. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Nyanyikan kembali pujian ini kepada Tuhan. Saudara tidak keberatan, mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, haleluya. Amin, 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 amin. Nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Dalam segala susahku, dengar pujian umat-Mu di pagi ini Tuhan. selalu menghiburku. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus yang baik, lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, yang dengan tetap setia mengandalkan Tuhan, yang dengan tetap setia berharap kepada Tuhan. Dengar doa umat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menjadi bagian umat Tuhan. Doa yang dijawab Tuhan. Apa yang dikerjakan akan menghasilkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Gary Sonda. Firman Tuhannya sungguh luar biasa ya. Kita tetap berdoa terus menerus tanpa jemu-jemu. Karena itu perintah Tuhan. Berarti itu penting bagi kehidupan untuk kita ke depannya. Apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan berdampak pada hari ke depan kita. Amin. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Kerry. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan mendengarkan pengumuman dari Saudara Christopher. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di PDAMS. Minggu depan hari Selasa tanggal 28 Februari ada ibadah Beatstone pada jam 7:30 hingga jam 8:30. Untuk link bisa meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Kemudian ada ibadah onsite PDAMS pada hari Minggu yang dimulai pada jam 8.25 dan dihimbau untuk menyiapkan roti dan anggur bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online. Juga dapat meminta link kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Lalu ada ibadah onsite sekolah minggu PDAMS pada jam 8.25. Untuk linknya dapat meminta juga kepada Ibu Fungling, Ibu Heni atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Kemudian ada ibadah online bagi usia tunas hari Jumat yang dimulai jam 7. Untuk link dapat meminta kepada Ibu Mary atau Ibu Sandy melalui nomor telepon yang tertera. Kemudian hari Sabtu ada ibadah remaja dan dewasa muda yang dimulai jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari. Untuk linknya dapat meminta kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling melalui nomor telepon yang tertera. Kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Februari ini, yaitu Bapak Irwan Santoso, Ibu Debbie Wahyu, Ibu Sandy Putri, Bapak Alex Inkiriwang, Saudari Cynthia S, Bapak Robi Silvanus, Pendeta Ruben Eswa Jongkere, Miriam Slamet, Stephen Setiawan, Ibu Michelle Irma Sutarto, dan Saudari Kristabel Rusli. Dimohon untuk kesediaannya didoakan oleh Bapak Pendeta Gary Sondak. Dan kami juga mengapresiasi jemaat yang tetap mengikuti protokol ibadah PDAMS. Dan setelah ibadah ini bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dapat mengambil amplop yang ada di belakang kursi dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di depan pintu. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Christopher. Saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakannya pada bulan Februari. Ya, nanti hambanya akan mendoakan. Mohon maju ke depan. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Ya, Yesus terus memegang tanganku. Nanti doa berkat Bapak Pendeta Gary Sondah. Mari maju yang berulang tahun. Haleluya Yesus. hadapan Tuhan dan di hadapan umat-Mu. Kekasih-kekasih kami berhari ulang tahun di bulan ini. Usia yang ditambahkan Tuhan bagi kekasih-kekasih ini adalah anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan umur yang ditambahkan Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah. Diberkatilah kekasih-kekasih ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Tuhan menjadi bagian kekasih-kekasih yang berhari ulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus.
dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, dan diberkati selalu oleh Tuhan. Sehat-sehatkan Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apabila kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kami semua. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Sehingga damai sejahtera Tuhan jadi bagian umat Tuhan. Dan apa yang dikerjakan umat Tuhan, bedakanlah dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Dan umat-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Amin.